Erlangga, nomor absen 1 dari kelas 9B. Saya Sandi Prasetyo, nomor absen 29 dari kelas 9B. Saya Muhammad Akmal Faria Lakim dari kelas 9B, nomor absen 23. Saya Zara Kuliah dari nomor absen 32 kelas 9. Perkenalkan, saya Lili Prastana dari kelas 9B absen 21. Saya Sunda Jaya Ahyana, absen 30 dari 9B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang 3 bab. Yang pertama modernisasi, yang kedua globalisasi, dan yang ketiga yaitu westernisasi. Selamat menonton ya. Nah, apa kalian tahu sih apa itu modernisasi? Modernisasi berasal dari kata Latin yaitu modernus. Modernus ada 2 gabungan kata. Yang pertama modo dan yang kedua ernus. Modo berarti secara, sedangkan ernus berarti masa kini. Ada juga gabungan dalam kata modernisasi yaitu isasi yang berarti proses. Jadi dapat disimpulkan bahwa modernisasi adalah proses menuju cara-cara masa kini. Nah, bagaimana sih kehidupan masyarakat Indonesia dalam menyambut era modernisasi? Setelah berhasil merebut kemerdekaan, Indonesia secara bersemangat mulai melakukan berbagai upaya perubahan yang kemudian berjalan semakin signifikan dengan adanya gelombang modernisasi yang meluas pada masa pemerintahan Orde Baru. Masyarakat Indonesia kemudian ikut berkembang dengan seiring kemajuan yang terjadi di dunia. Meskipun perubahan paling signifikan terjadi di masyarakat perkotaan, namun masyarakat pedesaan pun ikut terpengaruh oleh arus perubahan tersebut. Ada beberapa gambaran kondisi yang terjadi di masyarakat kita. Yang pertama, mode pakaian. Perkembangan ini terjadi seiring bermunculannya retail modern di berbagai daerah. Yang kedua, industri dan bidang pekerjaan. Bidang-bidang pekerjaan juga berkembang semakin meluas dengan munculnya profesi sebagai buruh pabrik, material perusahaan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Ketiga, kualitas pendidikan. Perkembangan yang terjadi pada masa modernisasi juga ditandai dengan meluasnya akses pendidikan di berbagai masyarakat. Pembangunan sekolah gencar dilakukan di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Yang keempat, dunia perhiburan. Sarana-sarana hiburan bermodern bermunculan, baik dengan meluasnya bidang entertainment melalui media massa seperti radio dan televisi, maupun meluasnya pembangunan area hiburan dengan wahana-wahana permainan modern. Yang kelima, gaya hidup. Modernisasi yang sering terjadi di berbagai bidang kemudian mengubah gaya hidup masyarakat, terutama pola konsumsi. Masyarakat sekarang cenderung lebih suka mengonsumsi produk-produk modern dibandingkan dengan produk tradisional. Produk-produk tersebut tersaji di mal atau pusat pembelanjaan modern dan toko-toko yang ada di setiap pusat keramaian daerah. Apa sih contoh dampak positif dan negatifnya modernisasi? Dampak positif: kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi, perubahan pola pikir masyarakat dari irasional menjadi rasional, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi, meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Dampak negatif: kesengajaan sosial dan ekonomi, pencemaran lingkungan, meningkatkan konflik dan kriminalisasi. Apa sih pengertian globalisasi? Secara sederhananya, globalisasi itu adalah proses penglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi di wilayah dunia. Bagaimana sih asal mula berkembangnya globalisasi? Awalnya globalisasi
mengalami kemunculan dua periode. Yang pertama, periode klasik atau awal. Yang kedua, periode modern atau periode kelanjutan. Periode klasik ditandai dengan keterhubungannya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. Sedangkan periode modern ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah di dunia di tengah proses perkembangan industri. Di zaman dahulu, masyarakat berkomunikasi menggunakan surat yang memakan banyak waktu. Sedangkan sekarang, masyarakat berkomunikasi melalui internet jejaring yang prosesnya memakan waktu yang agak singkat. Contoh globalisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek politik dan hukum. Yang keempat, aspek kebudayaan. Contoh dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya kemajuan teknologi terbaru dan bentuk perkembangan kendaraan listrik atau perkembangan startup perusahaan lintasan yang digital yang dimulai di negara-negara maju kini sudah mulai mewarnai di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Contoh aspek ekonomi, misalnya keberadaan masyarakat ekonomi Eropa. Hal tersebut adalah cerminan dari proses globalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Contoh aspek politik dan hukum, seiring dengan meluaskan jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga di dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain sebagai milik peran yang kuat untuk menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Contoh aspek kebudayaan, merebakkan restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika, serta membawa drama film Korea di Indonesia adalah beberapa dari contohnya. Apa sih dampak positif dan negatifnya globalisasi? Nah, dampak positif globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup keberat-beratan serta kesengajaan sosial. Westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi secara umum dikenal sebagai peniruan budaya kebarat-baratan dengan mengikuti segala macam jenis budaya barat seperti makanan cepat saji, gaya berpakaian seperti celana jeans dan lain-lain, atau bahkan penyerapan bahasa asing. Westernisasi bukanlah menjadi hal yang baru di Indonesia. Dikatakan westernisasi sudah hadir sejak abad ke-19 semenjak kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Faktor penyebab terjadinya westernisasi: 1. Perilaku konsumtif masyarakat terhadap produk luar negeri. 2. Perkembangan teknologi dan pengetahuan. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan westernisasi. 4. Masuknya berbagai karya dengan unsur barat. Apa sih dampak positif dan negatif westernisasi? Dampak positifnya yaitu peningkatan standar hidup yang membawa kemajuan ekonomi akibat gaya hidup yang mengedepankan produktivitas dan efisiensi. Dampak negatifnya yaitu lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Contoh westernisasi, membeli produk luar negeri yang lebih mahal. Contoh westernisasi yaitu membeli produk luar negeri yang lebih mahal, menerapkan gaya hidup konsumtif, memakai gaya pakaian budaya barat, gaya bicara mencampurkan bahasa luar dengan bahasa Indonesia. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.